Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya, Muhammad Arfani SHLM. Em, Kenapa sih SHLM-nya ini disebut terus? Sekali lagi tidak ada maksud apa-apa ya, cuma mau menunjukkan bahwa bidang saya adalah sarjana hukum. Kemudian, eh, em, oke, bahasan kita kali ini tentang merek palsu ya. Oke, merek palsu atau bahasa formalnya adalah pemalsuan merek ya. Kemudian terkait dengan pidana merek dan studi kasusnya ya. Saya sendiri adalah pendiri dari Arfanian Partners ya. Oke, next. Nah ini kenapa sih merek sangat penting? Coba lihat kita di kanan itu ya. Sederhana tapi sangat menentukan ya. Kopi tanpa merek harganya 5.000, kopi bermerek 40.000, 45.000 ya. Coba lihat kopi Starbucks ya. Merek itu lebih bukan hanya nama, bukan hanya logo, tetapi juga merepresentasikan sesuatu ya, yaitu identitas ya. Kopi premium ya, kopi yang special. Makanya harganya 40 sampai 45.000 ya. Oke, baiklah. Kalau tanpa merek nggak jelas ya. Kopi apa kamu? Entahlah katanya. Oke, baiklah. Harganya 5.000 saja ya. Kalau begitu. Kemudian ini merek itu adalah tanda ya, gambar, logo, nama, kata huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Diulang-ulang lagi ya supaya kita melekat di kepala ya. Kemudian ini manfaat pendaftaran merek. Ya. Apa sih manfaat pendaftaran merek itu? Yang pertama untuk kepastian hukum tentunya. Yang pasti-pasti aja ya. Apa buktinya merek ini milik saya? Ada sertifikat mereknya ya. Jadi kepastian hukum untuk kepemilikan merek dagang. Kemudian untuk pengembangan kegiatan usaha ya, untuk ekspansi, untuk survive saja, untuk bertahan dulu ya dari tahun ke tahun, kemudian berkembang, semakin berkembang, semakin berkembang, semakin berkembang. Kemudian komersialisasinya ya tentu karena ini adalah bisnis ya. Kemudian yang kedua mencegah tindakan penggunaan, pencurian, pembajakan atas merek yang dipergunakan untuk kelas barang jasa yang telah didaftarkan ya. Saya pakai kacamata ya, kadang kalau terlalu cepat kesleo lidahnya. Oke, pencurian pembajakan ya, nanti di bawah akan ada studi kasus-kasusnya ya, bahwa pencurian pembajakan itu nyata ya, bisnis itu keras ya. Coba kita lagi ya. Nomor 3, mencegah tindakan kriminalisasi dan penggunaan merek oleh pihak lain atau pesaing. Ini pun nyata ya, kondisi real itu nyata. Kemudian tentu meningkatkan daya saing ya. Kenapa? Karena jelas ya, merek itu punya saya. Oke. Kemudian selanjutnya ini bukti kepemilikan merek ya, adalah sertifikat merek itu bukti kepemilikan merek. Apa buktinya? Saya punya sertifikat merek ya. Sertifikat merek apa? Sertifikat merek sertifikat merek ya, oke. Oke, kemudian sebagai contohnya ada Podang. Siap Podang adalah restoran, kedai juga, kemudian dia terdaftar di 43 ya. Kebetulan saya membantu ya menghandle untuk sertifikat mereknya ini. Kemudian dia ada pizza lokal dari Kalimantan Selatan ya. Jadi kalau kalian ke Kalimantan Selatan, ke Banjarmasin mesti nyoba pizza Podang. Ya, kenapa? Karena dia ada pizza khusus yaitu pizza bantal ya. Oke, pizza bantal. Bayangin bantal ya, kemudian empuk. Oke. Oke. Oh, coba lihat sebelah kiri ini, pizza bantal ya dari Podang. Oke. Kemudian alamatnya ini ya di Banjarmasin ya. Kepemilikan ada Bapak Dr. Endres Muslim ya. Alamat Podang situ juga di situ. Kemudian ini sistem merek, sistem konstitutif atau pendaftar pertama, first to file ya. Jadi siapa yang pertama, dia yang berhak ya. Kemudian yang kedua, bukti kepemilikan berupa sertifikat merek. Jadi alasannya berupa sertifikat merek ya, seperti tanah, ada sertifikat tanah. Kemudian perlindungan bersifat teritorial, teritorialnya maksudnya nasional, yaitu di Indonesia. Ini didaftar di Indonesia ya, di Indonesia ya. Tidak berlaku di luar negara. Kalau mau di Malaysia, daftarkan lagi di Malaysia. Di Singapura, daftarkan Singapura. Kemudian klasifikasi merek terdiri dari 45 kelas ya. Ini ada kelas barang 1 sampai dengan 34, kelas jasa 35 sampai dengan 45. Oke, next ya. Kemudian ini pasal 100 ya, ada ketentuan pidana. Ini dia ketentuan pidana merek ya.
Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ya. Satu, setiap orang. Ya. Kalau bukan orang nggak bisa, harus orang ya. Kalau yang lain, oke. Setiap orang yang dengan tanpa hak ya, tanpa hak. Tanpa hak. Tanpa hak ya, tidak memiliki hak. Kemudian menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya. Jadi sama pada keseluruhannya. Pidana penjaranya adalah 5 tahun dan pidana denda paling banyak adalah 2 miliar rupiah ya. Contoh yang di bawah ini, persamaan secara keseluruhan ya. Sudah terdaftar di kelas 43, itu mereknya adalah BN, beserta logonya tentu saja, BN Barnival ya. Kemudian ada juga yang meniru ya, kemudian mengajukan ke DJKI ditolak. Apabila ya merek BN yang ditolak ini tetap mengajukan, kekehnya apa ya, tetap gigih saja dia menggunakan BN Barnival ini, mungkin karena laku ya. Maka ancaman pidana ya, pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah ya. Itu ancamannya ya, pasal 100 ayat 1. Kemudian selanjutnya di pasal 100 ayat 2. Setiap orang, setiap orang, badan hukum, perusahaan misalnya juga yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya ya. Jadi setiap orang tanpa hak menggunakan merek persamaan pada pokoknya. Nah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah ya. Jadi dendanya 2 miliar, penjaranya dalam 4 tahun. Jadi apa kata kuncinya di sini? Pada pasal 102 adalah persamaan pada pokoknya ya. Jadi merek itu sudah terdaftar tetapi ada merek lain yang sama pada pokoknya. Contoh di bawah ini ya, Melek. Kemudian ada yang menggunakan Coffee Melek, itu persamaan pada pokoknya secara konseptual. Kemudian yang di tengah ini adalah fonetik atau bunyi ucapan ya. Contohnya adalah sebelah kiri adalah RB ya, dua R dan B ya. Kemudian terdaftar untuk kelas 30 jenis barang kue dan roti. Kemudian di sebelahnya ada RB ya, RB. Kemudian ada yang menggunakan RB nih. RB sudah terdaftar sebelah kiri. Kemudian ada yang menggunakan RB ya. Itu juga kena ya, karena apa? Karena persamaan pada pokoknya. Kemudian ada yang sebelah kanan ini yaitu BCA ya. BCA logonya. Kemudian ada pihak lain yang menggunakan logo ini juga secara visual ya. Untuk kelas barang 12 misalnya, itu juga dapat dikenakan pasal 100 ayat 2 yaitu persamaan pada pokoknya ya. Clear ya. Kemudian next ya. Di pasal 100 ayat 3 yaitu setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup dan atau kematian manusia. Ini pemberatan ya, dalam pidana itu ada beratnya. Kenapa? Karena dia menggunakan merek itu tanpa hak ya. Kemudian mereknya itu barang atau jasanya itu mengakibatkan gangguan kesehatan ya, gangguan lingkungan hidup dan atau kematian manusia. Jadi itu pidana penjaranya tambah lagi ya, yaitu paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah ya. Jadi ini akibatnya dampaknya besar ya karena pemalsuan. Kemudian atau penggunaan merek itu ya. Kemudian ini pasal 102 dan 103 yaitu setiap orang yang memperdagangkan barang dan atau jasa ya, 102 dulu, diketahui patut diduga mengetahui barang dan atau jasa dan atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana ya. Jadi ini perdagangan ya. Jadi setiap orang yang memperdagangkan barang atau jasa ya, yang dia tahu, kata kuncinya adalah dia tahu. Pidana itu kan dia tahu ya, dia mengetahui dan melakukan. Jadi ada sudah kombinasi, jadi ada niatannya itu sudah jelas ya, dia mengetahui dan dia juga melakukan ya. Memperdagangkan barang hasil tindak pidana, dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah ya. Kemudian pasal 103 ini tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 sampai dengan pasal 102 merupakan delik aduan ya. Delik aduan ya. Apa maksudnya delik aduan ini dalam pidana? Yaitu dia bisa diproses apabila ada laporan ya. Jadi laporan
ada pelapor baru bisa diproses ya. Jadi delik aduan namanya. Ada yang mengadu, kemudian diproses ya. Siapa biasa mengadu? Yaitu pemilik hak ya, yaitu pemilik merek ataupun yang berkepentingan ya terkait dengan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana tersebut ya. Oke, clear ya. Selanjutnya ini contohnya pemalsuan beras premium ya di Jawa Timur diringkus. Sebelah kiri ini yaitu Satgas Pangan Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus pemalsuan merek beras premium. Dalam hal ini merek beras premium Mentari yang kode MTR dipalsukan menjadi MRI dan berisikan beras dengan kualitas medium ya. Jadi merek aslinya adalah MTR Mentari ya, kemudian dipalsukan menjadi MRI Mentari ya. Itu bisa jadi persamaan pada pokoknya ya. Cuman yang paling juga fatal adalah yang mestinya kualitas premium ya diisinya dengan kualitas medium ya. Jadi ini benar-benar jahat ya, benar-benar jahat ya. Jahat inilah persaingan curang itu ya. Beras ini beras premium diisinya beras dengan kualitas medium. Jadi dia mendapatkan keuntungan yang sangat besar ya. Jadi hal ini terungkap berdasarkan laporan dari karyawan di salah satu pertokoan yang menduga ada penggunaan merek tanpa hak ya. Kemudian ini yang disita barang buktinya ya. Petugas pun menyita 592 karung beras berukuran 25 kg ya. Bayangkan 592 karung beras ya, 592 karung. Ya ampun Kemudian isinya medium, dijualnya adalah premium. Oke. Ini pemilik aslinya ya, karena dia sudah terdaftar. Jadi atas nama Bapak Andi Prasetyo ya, dari Kediri, Jawa Timur, ini sudah terdaftar. Kelas mereknya adalah 30, yaitu beras ya. Ini kasus yang nyata ya. Jadi kalau sudah produk itu terkenal dan laku, beruntungnya sudah didaftar, jadi kita jelas ya pemiliknya siapa. Jadi jelas ya pemiliknya siapa. Nah ini juga kasus garam cerdik dan NG ya. Kasus merek garam cerdik dan NG ya. Ini kasus terbaru yaitu tahun 2021 ya. Awal tadi Januari. Polisi bongkar pabrik garam palsu di Wonogiri ya. Bayangkan pabrik garam palsu ya. Garam tak layak konsumsi lagi beredar luas di Wonogiri. Hal ini diketahui usai Polres Wonogiri berhasil membongkar pemalsuan garam merek tertentu yang kadar yodiumnya dikurangi. Bayangkan ya. Ini oplosan. Pelaku membuat garam palsu bernilai emas ya, warga Wonogiri. Dia ditangkap polisi di dusun Kripan Wonogiri ya. Saat ini Polres Wonogiri telah menyita barang bukti berupa 3 ton ya, bayangkan 3 ton garam beserta alat yang digunakan untuk memalsukan garam. Di antaranya timbangan, gayung, karung, dan alat cetak garam. Saat ini kasus dalam proses penyidikan. Oke. Merek apa yang dipalsukan nih oleh si pelaku nih? Yaitu merek yang pemalsuan garam warga Wonogiri yaitu Cap Cerdik dan NG ya. Merek asli keduanya berasal dari Jawa Timur. Pemilik asli keduanya produk itu juga telah melakukan komplain ya, atau melakukan pelaporan, melakukan aduan tadi aja, karena dia delik aduannya. Dia mengadukan, saya protes ya. Kenapa? Karena merek garam saya dipalsukan. Saya tidak terima. Oke, baiklah kalau begitu. Oke, kemudian ini menurut Tobing garam palsu dipasarkan diedarkan di luar negeri, namun bahan garam yang diolah pelaku berasal dari Kabupaten Pati ya. Keuntungan yang diterima pelaku sebesar 20 juta karena baru beroperasi sekitar 4 bulan. Tapi bayangkan jumlahnya tadi ya, jumlahnya adalah 3 ton garam ya. Oke, ini sebelah kanan ini beruntungnya ya garam merek Cerdik dan NG ini sudah terdaftar, yaitu atas nama Pak Arifin ya. Pak Arifin dari Surabaya, Jawa Timur, pemilik merek Cerdik dan NG. Luar biasa Bapak ini ya. Jadi satu produk beliau memiliki 2 merek, yaitu Cerdik dan NG. Kedua-duanya ini dipastikan laku keras di pasaran ya. Kenapa begitu? Karena kalau nggak laku nggak mungkin dibajak ya. Jadi begitu ya. Jadi inilah pidana merek ya yang berlaku bahwa persaingan curang itu nyata ya. Persaingan curang itu nyata. Kemudian oke, cukup ya. Terima kasih terima kasih ya pertemuan kali ini
nantikan video berikutnya ya, masih terkait dengan merek. Kemudian saya minta subscribe-nya ya untuk dukungannya. Oke, kawan-kawan. Kemudian kalau mau daftar merek silahkan di sini, mau konsultasi juga silahkan di sini di MAP ya, Biro Pendaftaran Merek. Ini juga sudah saya mohonkan pendaftaran mereknya ya. Di 0812 boleh kontak 1458 1437 ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya. Maju terus usaha kecil menengah, kemudian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.